Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan membahas materi mengenai pertidaksamaan rasional. Kita mulai dengan bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan ya, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi bilangan rasional ini terbagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Contoh bilangan rasional misalkan 1 per 2, ini kan jelas nih pecahan. Kemudian 5 ini bilangan bulat. 5 bisa dijadikan bentuk A per B juga. Misalkan kita buat jadi 20 per 4, kan gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan bilangan rasional. Lalu 0 juga bisa kita buat menjadi pecahan. Misalkan jadi 0 per 7, 0 per 2, 0 per berapa lah di sini angkanya ya, asal jangan 0. Hasilnya kan akan 0 gitu ya. Kemudian negatif 3 juga. Misalkan kita ubah menjadi negatif 27 per 9, kan gitu. Dan lain-lainnya. Nah selanjutnya ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, jangan membagi dengan 0. Contoh, 8 dibagi dengan 0, ini hasilnya adalah tidak terdefinisi. Lalu kalau misalkan di sininya 0 gimana? 0 per 0. Nah, untuk 0 per 0 itu hasilnya adalah tak tentu. Jadi teman-teman ingat ya, jangan membagi dengan 0. Lalu yang kedua adalah bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Secara umum, bilangan irasional merupakan bilangan di bawah tanda akar yang apabila dihitung akarnya menghasilkan suatu bilangan yang desimalnya tidak berulang-ulang dan tidak pernah berhenti. Sebagai contoh, akar 2 ini adalah contoh dari bilangan irasional. Akar 3, kemudian akar 5 ya. V juga ini adalah salah satu contoh dari bilangan irasional dan lain-lain. Nah, kemudian yang kita akan pelajari adalah pertidaksamaan rasional. Artinya pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Untuk bentuk umum pertidaksamaan rasional, bentuk linear satu variabel yaitu seperti ini. AX tambah B per CX ditambah D bintang 0. Bintang di sini maksudnya tanda pertidaksamaan. Bisa lebih kecil atau sama dengan, bisa lebih besar atau sama dengan. Jadi tinggal ubah aja bintangnya dengan salah satu tanda pertidaksamaan ini. Dengan A, B, C, D anggota himpunan bilangan real dan CX ditambah D tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak boleh 0 ya. Ingat, tadi sudah dibahas tidak boleh membagi dengan 0. Baik, langsung saja. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurang 1 per X ditambah 5 lebih besar atau sama dengan 0. Baik, untuk jawab soal ini, ada beberapa langkah yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk umum. Kemudian yang kedua, tentukan pembuat 0 dan syaratnya. Lalu yang ketiga buat garis bilangan, yang keempat uji titik, dan yang kelima tentukan himpunan penyelesaiannya. Baik, balik lagi ke contoh 1. Berarti yang pertama kita nyatakan dalam bentuk umum. Kebetulan contoh 1 ini sudah dalam bentuk umum kan? Jadi kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu tentukan pembuat 0 dan syaratnya. Oke, pembuat 0. Kita lihat pembilangnya di sini X dikurang 1. Kita tulis saja X dikurang 1 sama dengan 0. Lalu tentukan X-nya. Ini negatif 1 kita pindahkan sehingga menjadi 1. Jadi X sama dengan 1 gitu ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua penyebutnya. Yang ini. X ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 5. Bisa ya? Nah jangan lupa syaratnya. Syarat itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga ini aja nih tadinya sama dengan tinggal kita ubah aja. Jadi X tidak sama dengan negatif 5. Oke. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Langkah ketiga. Kita tentukan negatif 5 berarti di sebelah kiri. Kemudian 1 berarti di sebelah kanan. Kan gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman. Karena di sininya lebih besar atau sama dengan. Karena ada sama dengannya. Maka yang ini kita gunakan bulatan penuh. Lalu yang ini kenapa tidak digunakan bulatan penuh? Karena ini syarat. Nah, ini syaratnya X tidak sama dengan negatif 5. Jadi, di sini menggunakan bulatan kosong. Jelas ya?
Jadi yang ini menggunakan bulatan penuh, yang syaratnya tidak boleh menggunakan bulatan penuh. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah 4, yaitu uji titik. Nah, cara uji titik, ini kan negatif 5. Kita ambil aja di sini, misalkan angkanya negatif 6. Kemudian kita substitusikan ke persamaannya. Negatif 6 dikurang 1. Kita tidak membutuhkan angka pastinya, kita hanya menentukan tanda saja. Negatif 6 dikurang 1 kan pasti negatif nih. Kemudian yang bawah juga negatif 6 tambah 5 negatif juga. Negatif dibagi negatif kan positif. Sehingga tandanya di sini positif. Lalu di daerah sini ada angka 0. Ya udah 0 dikurang 1 kan berarti ini kan jadi negatif 1 dibagi positif 5. Negatif bagi positif kan? Negatif bagi positif berarti negatif. Kita tulis ini negatif. Lalu di sini ada angka 2. Coba aja, ini hasilnya positif, ini juga hasilnya positif. Positif bagi positif berarti positif. Nah, setelah kita tentukan tandanya, sekarang kita lanjut ke langkah kelima, yaitu tentukan himpunan penyelesaian. Caranya lihat tanda pertidaksamaan di soal. Ini kan lebih besar atau sama dengan. Kalau lebih besar, maka yang kita ambil yang positif, ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya di sini. Dari negatif 5 ke kiri dan dari 1 ke kanan. Nah, kalau kita buat dalam bentuk himpunan penyelesaian seperti ini. X anggota himpunan bilangan real, di mana X lebih kecil dari negatif 5, nggak pakai sama dengan ya. Atau X lebih besar atau sama dengan 1. Yang ini pakai sama dengan. Nah, kemudian teman-teman ingat juga, selain bentuk seperti ini, kita bisa juga menulis dalam bentuk seperti ini. Negatif tak hingga, negatif 5. Ya, untuk daerah ini. Atau yang ini berarti 1, tak hingga, di mana satunya menggunakan kurung siku karena di sini bulatan penuh. Baik, kita lanjut sekarang ke contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5x tambah 1 per x lebih kecil dari 1. Oke, tadi langkah pertama kita buat dalam bentuk umum terlebih dahulu. Sehingga ini 1 kita pindahkan ke ruas kiri. Maka menjadi negatif 1 ya. Sehingga kita tulis 5x ditambah 1 per x dikurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, kemudian samakan penyebutnya. Caranya, kalau bentuknya seperti ini ya. Khusus untuk bentuk seperti ini. Ini teman-teman kalikan saja penyebutnya dengan angka ini. Jadi x kita kalikan dengan 1. Maka x dikali 1 adalah x ya. Sehingga 5x ditambah 1 per x ini kita ubah menjadi x per x. Gitu ya. Lebih kecil dari 0. Lalu karena penyebutnya sudah sama berarti tinggal dihitung saja. 5x dikurangi x berarti kan 4x ya. Sehingga menjadi 4x tambah 1 per x lebih kecil dari 0. Langkah selanjutnya yaitu tentukan pembuat nolnya ya. Kita tentukan dulu yang pembilangnya. Jadi 4x ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kita pindah satunya ke ruas kanan berarti jadi 4x sama dengan negatif 1. Nah, ini 4-nya kita pindah. Sehingga menjadi x sama dengan negatif 1 per 4. Lalu penyebutnya di sini kan hanya x. Berarti x sama dengan 0. Kemudian kita masukkan syaratnya. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat yang ini aja ya. Untuk syarat pokoknya lihat yang penyebut. Kemudian tadinya di sini sama dengan, kita ubah jadi tidak sama dengan gitu ya. Jadi syaratnya x tidak sama dengan 0. Sekarang kita buat garis bilangan. Nah, berarti negatif 1 per 4 itu di sebelah kiri ya. Di sini. Dan ini menggunakan bulatan kosong. Kenapa? Karena di sini tidak ada sama dengannya. Lalu 0 kita simpan di sebelah kanan. 0 juga kita kasih bulatan kosong. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal uji titik saja. Misalkan di sini kita ambil negatif 1 ya. Kita substitusikan ke persamaan ini. 4 kali negatif 1 berarti negatif 4. Tambah 1 berarti hasilnya negatif kan. Ini negatif berarti negatif bagi negatif positif. Kalau di sebelah sini positif, di sini pasti negatif. Di sini pasti positif. Kalau teman-teman ragu, silahkan uji saja. Angka di daerah sini, masukkan ke persamaan ini. Nah, selanjutnya teman-teman lihat tanda pertidaksamaan di soal. Di sini lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti yang kita ambil adalah yang negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada di daerah sini. Nah, karena ini ada di tengah, maka kita tulis seperti ini.
X anggota himpunan bilangan real di mana negatif 1/4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 0. Atau bisa juga kita tulis seperti ini, negatif 1/4, 0. Di sini menggunakan kurung biasa karena bulatan kosong. Di sini juga menggunakan kurung biasa karena bulatan kosong. Kita lanjut ke contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 7 per x ditambah 1 lebih kecil atau sama dengan 1. Baik, ingat langkah pertama kita harus buat dulu persamaannya dalam bentuk umum. Sehingga 2x tambah 7 per x ditambah 1 dikurang 1 lebih kecil atau sama dengan 0. Ini kita pindah ya ke ruas kiri. Nah, selanjutnya sama kayak tadi. Ini X dikurang 1-nya kita kalikan aja dengan 1. Sehingga menjadi 2x plus 7 per x dikurang 1 dikurang x min 1 per x min 1 gitu ya. Lebih kecil atau sama dengan 0. Karena ini penyebutnya udah sama, kita bisa menghitung pembilangnya. 2x dikurangi x berarti x ya. Kemudian 7 dikurang negatif 1 berarti sama aja dengan ditambah. 7 tambah 1 berarti 8. Sehingga pembilangnya X ditambah 8, penyebutnya X dikurang 1. Lebih kecil atau sama dengan 0, ini harusnya ada sama dengannya ya. Mohon maaf nih. Nah, sekarang kita tentukan pembuat 0-nya. Berarti ini X tambah 8 sama dengan 0 gitu ya. Berarti X sama dengan negatif 8. Lalu penyebutnya X dikurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Kemudian jangan lupa syaratnya. Kalau syarat berarti kan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi teman-teman lihat yang ini aja. Berarti X tidak sama dengan 1. Sekarang kita buat garis bilangan. Negatif 8 berarti di sebelah kiri ya. Kita kasih bulatan penuh. Kenapa? Karena di sini ada sama dengannya ya. Oke, untuk pembilang. Kalau untuk penyebut kasih bulatan kosong. Kenapa? Karena ada syaratnya di sini tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang kita uji titik. Misalkan di sini negatif 9, berarti negatif 9 tambah 8, berarti negatif 1 kan? Negatif 9 kurang 1, berarti kan negatif. Negatif bagi negatif, positif. Ingat kalau di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, sekarang teman-teman cek tanda pertidaksamaannya. Di sini lebih kecil atau sama dengan. Kalau lebih kecil berarti yang kita ambil yang negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada di daerah sini. Kita tulis himpunan penyelesaiannya menjadi X anggota himpunan bilangan real di mana negatif 8 lebih kecil atau sama dengan X, pakai sama dengan ya. Dan yang ini tidak menggunakan sama dengan, lebih kecil dari 1. Oke, bisa juga kita tulis seperti ini di mana negatif 8-nya menggunakan kurung siku dan 1-nya menggunakan kurung biasa karena tidak ada sama dengannya. Kita lanjut ke contoh berikutnya yaitu contoh 4 dan contoh 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 per X dikurang 3 per X ditambah 3 lebih besar atau sama dengan 0. Baik, kita buat dalam bentuk umum dulu persamaan ini. Kita samakan penyebutnya. Nah, untuk soal ini, cara menyamakan penyebutnya langsung aja nih. Ini X kita kalikan dengan X plus 3. Sehingga jadi seperti ini. Ya. Penyebutnya nih, X dikali X plus 3. Kemudian kali silang. 3 kali X ditambah 3 dikurang 3 kali X. Selanjutnya ini kita kalikan. 3 kali X berarti 3X. 3 kali 3 berarti 9. Sehingga menjadi 3X ditambah 9. Oke, mohon maaf ini harusnya 3X. Silahkan tambahkan. Baik, seperti ini ya. Jadi 3X tambah 9 dikurang 3X. Nah, 3X dikurang 3X kan 0 ya. Berarti persamaannya menjadi 9 per X dikali X ditambah 3 lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan pembuat 0-nya. Berarti kita tidak menentukan pembuat 0 dari pembilangnya. Kita hanya menentukan pembuat 0 dari penyebutnya. Yaitu yang pertama ini X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan negatif 3. Lalu yang kedua yang ini nih. Berarti X sama dengan 0. Nah, selanjutnya syaratnya. Ya berarti syarat kan kita tinggal lihat aja yang ini. X tidak sama dengan negatif 3 ya. Kemudian yang ini berarti ada 2. X tidak sama dengan 0 gitu. Sekarang kita buat garis bilangannya. Berarti negatif 3 di sebelah kiri. Kemudian 0 di sebelah kanan. Dua-duanya menggunakan bulatan kosong. Karena ini penyebut kan.
Penyebut ada syaratnya. Jadi walaupun di tanda pertidaksamaan di soal ini ada sama dengannya, ini dua-duanya menggunakan bulatan kosong. Nah, sekarang kita uji titik, misalkan di sini negatif 4, berarti negatif 4, di sini negatif 4 tambah 3 berarti negatif 1 kan? Negatif kali negatif positif. Positif bagi positif berarti di sini positif. Kalau di sini positif, sini negatif, sini positif. Nah, selanjutnya karena di sini tanda pertidaksamaannya lebih besar atau sama dengan 0, berarti yang kita ambil yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya ke arah kiri atau ke arah kanan. Sehingga bisa kita tulis X anggota himpunan bilangan real di mana X lebih kecil dari negatif 3 karena ke kiri atau X lebih besar dari 0 karena ke kanan. Bisa juga kita tulis seperti ini menggunakan kurung biasa ya, negatif tak hingga, negatif 3 atau 0, tak hingga. Dua-duanya menggunakan kurung biasa. Nah, sekarang kita bahas contoh soal terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5 per X dikurangi 7 lebih besar dari 7 per X ditambah 5. Baik, lagi-lagi kita buat dalam bentuk umumnya dulu. Jadi, kita pindahkan 7 per X ditambah 5-nya ke ruas kiri. Sehingga menjadi 5 per X dikurang 7, dikurang 7 per X ditambah 5 lebih besar dari 0. Sekarang, penyebutnya kita samakan. Sehingga ini tinggal kita kali aja ya. Jadi seperti ini, X dikurang 7 dikali X tambah 5. Sama kayak tadi, kita kali silang. 5 kali X ditambah 5 dikurang 7 kali X dikurang 7. Gitu ya. Lalu kita kalikan, ini berarti 5 kali X 5X. 5 kali 5 25. Negatif 7 kali X negatif 7X. Negatif 7 kali negatif 7 berarti positif 49. Sehingga jadi seperti ini. 5x tambah 25 dikurang 7x ditambah 49. Yang penyebutnya tidak perlu dikalikan. Sudah seperti ini. Nah, sekarang yang ini 5x dikurang 7x berarti negatif 2x ya. Kemudian 25 ditambah 49 berarti 74. Sekarang kita tentukan pembuat nolnya. Yang pembilang dulu ini negatif 2x ditambah 74 sehingga x-nya adalah 37. Oke? Tidak dijabarkan, berarti teman-teman harus sudah terbiasa dalam menentukan pembuat nolnya. Berarti yang ini X dikurangi 7 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 7 ya. Lalu yang ini X tambah 5 sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 5. Syaratnya, ingat, yang bawah nih. Berarti tidak boleh sama dengan 7, kemudian tidak boleh sama dengan negatif 5. Gitu. Sekarang kita buat garis bilangannya. Berarti ada 3 ya. Ini negatif 5 dulu, berarti sebelah kiri. Kemudian 7 di tengah-tengah, 37 di sebelah kanan. Seperti ini ya. Semuanya menggunakan bulatan kosong, karena di sini tidak ada sama dengannya. Ya. Nah, sekarang kita uji. Misalkan di sini negatif 6. Kita uji ke sini. Negatif 2 dikali negatif 6 ditambah 74. Pasti ini hasilnya positif. Ya kan? Nah, sekarang ini negatif 6 dikurang 7 berarti negatif. Negatif 6 tambah 5 negatif. Negatif kali negatif positif. Sehingga positif bagi positif, positif. Gitu ya. Kalau di sini positif, maka di sini negatif. Sini positif, sini negatif. Gitu. Kalau mau lebih jelas, silahkan dicoba saja. Misalkan di sini ada angka 0 ya. Berarti ini kan positif. Ini 0, ini 0 berarti negatif kali positif, negatif. Positif bagi negatif, negatif. Gitu kan. Jelas ya? Misalkan yang ini, di sini nih 8, negatif 2 dikali 8, berarti negatif 16, ditambah ini berarti masih positif ya. Kemudian 8 dikurang 7, berarti kan 1, positif kali positif. Jadi positif bagi positif, positif. Bisa ya? Yang ini coba sendiri. Nah, sekarang kita lihat tanda pertidaksamaannya. Di sini tanda pertidaksamaannya lebih besar. Kalau lebih besar, maka yang kita ambil yang positif. Yang ini berarti himpunan penyelesaiannya. Dan yang ini. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X anggota himpunan bilangan real di mana X lebih kecil dari negatif 5 karena ke kiri. Atau ini nih, 7 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 37. Dan ini bisa kita tulis juga seperti ini, negatif tak hingga koma negatif 5 menggunakan kurung biasa atau
7,37 menggunakan kurung biasa juga. Oke, bisa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.